Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baiklah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengurusan jenazah di dalam Islam, ya, yang mana ini adalah merupakan salah satu hak yang memang harus kita lakukan terhadap sesama muslim, ya, seperti itu. Baik, apa yang terpikirkan ketika kematian itu datang? Apakah sesuatu yang menakutkan? Apakah kematian itu sebuah impian? Apakah memang dia sebuah keabadian? Ataukah yang diingat tentang azab kubur? Hidup di dunia ini tidak selamanya kita ini hanya seorang musafir. Akan datang di mana masa memang kita berpisah dengan dunia, kita berpisah dengan keluarga kita, dengan sanak saudara. Dan perpisahan itu terjadi saat kematian itu menjemput. Karena kematian itu adalah pintu setiap manusia akan memasuki pintu tersebut. Makanya ada seorang ulama berkata bijak, ya, bahwasanya al-kayyisu mandana nafsahu, ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan kematian. Ya, untuk apa dipikirkan? Untuk perbekalan kelak, ya, di akhirat. Ini adalah kematian, seperti itu. Jadi orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati dan menyiapkan bekal untuk mati, ya, seperti itu. Ini kematian. Ajal, ya, tidak akan pernah meleset, ya, dia akan datang pada waktunya. Makanya ada dalam ayatnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa itu yang namanya kita minta dilambatin, ya, nanti aja ya Allah matiinnya karena umur saya karena bekal saya belum cukup. Gak bisa. Atau minta dipercepat, gak bisa, ya. Semua sudah ada waktunya, semua sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, ya, seperti itu. Baik, ya, ketika kematian itu datang, ya, atau misalkan ketika kita melihat ada, ya, orang yang meninggal, yang harus kita ingat kembali adalah bahwasanya kullun nafsin dha'iqatul maut, ya, setiap yang bernyawa, ya, bernyawa pasti akan merasakan mati, ya, karena sesungguhnya Allah menciptakan al-mauta wal hayata. Allah menciptakan yang namanya kematian dan kehidupan, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapakah di antara kita yang paling baik amalannya, ya, seperti itu. Selanjutnya, ketika kita sudah melihat, ya, sebuah fenomena di hadapan kita, waja'at sakratul maut bil haq, dan sesungguhnya kematian itu akan datang dengan pasti. Jadi
harus kita persiapkan, itu yang pertama. Dan ketika ternyata itu mampir di depan kita, maka yang pertama kita lakukan adalah talqin. Jika ternyata ada orang tua atau sanak saudara kita yang terlihat di hadapan kita memang sedang sakaratul maut, ya, maka yang pertama kita lakukan adalah ditalqin. Apa itu ditalqin? Dipimpin mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dari mulai telinganya, ya. Nanti biasanya, ya, roh itu dia akan mulai melepaskan diri, ya, dari kaki, kemudian hingga akhirnya dia keluar dari mulut, seperti itu. Makanya tidak sedikit ketika ruh itu keluar, orang dalam kondisi dia mulutnya menganga, kemudian matanya terbelalak ke atas karena dia melihat kepergian rohnya, seperti itu, ya. Jadi jangan tanyakan hal apapun ketika sakaratul maut, ya. Cukup terus pimpin, ya, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat secara perlahan. Jika sudah, ya, sakaratul maut itu berlalu dan ruh itu berpisah dari jasad, maka pejamkan matanya jika ternyata matanya terbelalak ke atas, sambil memohonkan ampun kepadanya, ya Allah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ampunilah dosanya, ya, seperti itu. Kemudian tutup seluruh badannya dengan kain, ya, agar tertutup aurat si mayit, seperti itu, dan ditempatkan di tempat yang aman, ya, seperti itu. Ingat, sakratul maut itu sangat menyakitkan. Begitulah yang pernah Rasulullah ceritakan di dalam sirah nabawiyah, sangat sakit, ya. Bahkan ketika itu Rasulullah meminta kepada Jibril, ya Jibril, kalau bisa sakratul maut umatku, rasa sakitnya sakratul maut umatku limpahkan kepadaku semua. Itu Rasulullah, ya. Bagaimana dengan kita, ya? Tinggal, ya, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian itu, karena setiap kita akan mati, setiap yang punya nyawa akan mati, ya. Maka persiapkan segala bekalan, ya. Rekayasa kematian kita dengan indah, ya. Dengan bagaimana? Dengan keseharian kita, karena kita akan mati, ya, sesuai dengan kebiasaan kita, ya. Pelacur akan mati di meja, pelacur penjudi akan mati di saat berjudi, kira-kira seperti itu. Orang yang rajin baca Al-Quran akan mati ketika sedang baca Al-Quran. Orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin sholat, dia akan mati dalam kondisi dia sujud, ya, seperti itu. Baik, yang pertama adalah yang harus dilakukan, ya, tadi sudah yang pertama. Kemudian yang kedua, lakukan persiapan, ya. Ini kedua adalah persiapan memandikan dan mengkafani, ya. Biasanya nanti sudah ada, kalau beli di pasar itu sudah tersedia alat perlengkapan jenazah itu, kain kafan, kemudian tikar, ya, untuk alasan terakhir. Kemudian ada kapas yang untuk menutup nanti telinga, hidung, mata, mulut, dan ada jari-jari. Ini ada perlengkapan mandinya, sudah ada sabun, kapur barus, dan bunga-bungaan, ya, untuk bisa lebih wangi, seperti itu. Kemudian ini cotton bud ini nanti untuk membersihkan bagian-bagian lubang-lubang yang kotor, ya, lubang telinga, lubang hidung, seperti itu. Ini ada kapur barus. Dan kemudian nih, tempat memandikan harus lebih tinggi. Kalau zaman dahulu orang cuma di atas balai, kemudian di atas di pangku, ya. Kalau sekarang sudah modern sekali, tinggal meletakkan mayit di sini, ya, meletakkan si mayit di sini, kemudian air itu nanti dikucurkan, ya, air dikucurkan, kemudian nanti dia akan mengalir, seperti itu. Kemudian siapkan
bak air ya, nanti berisi ada kapur barus, kemudian juga ada bunga-bunga ya, bunga-bunga dan air bersih ya, seperti itu untuk persiapan memandikan. Baik, yang selanjutnya adalah cara memandikan jenazah. Ada beberapa syarat ya untuk memandikan jenazah. Yang pertama, syaratnya adalah orang Islam. Kalau dia jenazahnya Islam, maka kita harus melakukan prosesi secara Islam ya. Kemudian ada didapati tubuhnya walaupun sedikit, misalkan ternyata dia kecelakaan lalu lintas, tertabrak ya, atau mutilasi dan segala macamnya, yang kita dapati itu yang kita mandikan ya. Kemudian si mayit bukan orang yang mati syahid, karena kalau mati syahid dia tidak usah untuk dimandikan ya. Selanjutnya, siapakah yang berhak untuk memandikan? Jika dia jika si mayit laki-laki, maka yang memandikan harus laki-laki ya, kecuali nanti ada yang diperbolehkan lagi adalah istrinya ya, istrinya, anaknya, orang tuanya, itu boleh ya. Jika ternyata si mayit perempuan, maka harus perempuan juga yang memandikan ya, kecuali laki-laki yang ada dan boleh memandikan itu adalah suaminya ya, kemudian orang tuanya dan anak-anaknya, seperti itu. Itu ya. Kemudian yang harus diingat juga adalah ketika memandikan jenazah itu, ini hal yang harus kita ingat, harus tertutup. Kenapa harus tertutup? Karena memang ini sebuah aib. Artinya ketika ada aib pada si mayit, maka ini harus kita tutupi. Artinya seperti itu. Jadi tidak menjadi sebuah tontonan ya pemandian mayit itu. Jadi dikhususkan, makanya harus ditutup agar orang-orang lain tidak bisa melihat ya, seperti itu. Kemudian tadi diletakkan di tempat yang tinggi ya, lebih tinggi ya, agar nanti airnya bisa turun ya. Selanjutnya juga tetap harus dipakaikan kain basah untuk menutupi auratnya ya, seperti ini, tetap ditutupi. Selanjutnya disandarkan nih, agak didudukkan, disandarkan ya, sambil dielus-elus perutnya, agak ya, dielus-elus perutnya agar kotoran-kotorannya keluar ya. Selanjutnya kalau kotorannya sudah keluar, nanti dengan menggunakan sarung dibersihkan ya, dan selanjutnya ganti sarung tangan untuk membersihkan giginya, kemudian juga telinganya, hidungnya ya, mulutnya, seperti itu. Nah, setelah menyelesaikan semua membersihkan kotoran najis, maka setelah itu diwudukkan ya. Ini sambil ketika mandi itu dimiringkan ke kanan, ke kiri ya, supaya bagian belakangnya juga bersih ya, seperti itu. Setelah diwudukkan ya, kemudian disunahkan membasuh sampai dengan 5 kali setiap mandian ya, seperti itu. Baik. Nah, setelah selesai kemudian digunakan pakai handuk ya, dipakaikan handuk kering. Kemudian kita lanjutkan proses berikutnya adalah mengkafani ya. Di dalam mengkafani ini hanya berbeda lapisan kain kafan antara laki-laki ya dengan perempuan. Kalau laki-laki cukup 3 lapisan ya, kalau perempuan harus 5, kemudian dengan harus menggunakan jilbab ya, seperti itu. Setiap lapisan ini ya dihamparkan terlebih dahulu. Setiap lapisannya harus dengan menggunakan kapur barus ya, seperti itu. Dan ini ada ikatannya harus di paling bawah, nanti ada di bagian kepala, kemudian di bagian tangan
ya, di bagian lutut, di bagian kaki. Nih, hampir ada 5 ikatan. Nah, ya seperti itu. Nih, adapun perempuan juga sama ya. Lipatannya tiap lipatan harus ada kapur barus. Kemudian juga ini harus pakai jilbab. Ini makanya Masya Allah ketika ternyata sesiapa di dunia yang tidak mau pakai jilbab, maka dia harus dipaksa ketika ternyata menjadi jenazah, dia harus dijilbabin, kira-kira seperti itu. Saya yakin setiap muslimah pasti ingin ketika dia mati akan dilakukan tata cara mengkafaninya sesuai dengan ajaran agama Islam, ya. Walaupun dia sehari-hari tidak terbiasa dengan menjalani syariat agama Islam, tapi ketika dia mati, mau tidak mau dia harus menggunakan syariat Islam, dan pasti dia menginginkan. Makanya kenapa tidak dari hidup saja dia menggunakan jilbab dengan secara baik dan benar. Itu saja ya untuk tata cara mengkafani dan memandikan jenazah. Insya Allah nanti akan saya lanjutkan pada video kedua tentang menyolati dan menguburkan jenazah. Oh iya, ada satu ya, karena memang berkaitan dengan COVID ya. Maka sesuai Fatwa MUI nomor 14 ya tahun 2020, tetap ya jenazah muslim harus dilakukan dengan cara memandikan dan mensolatkan sesuai dengan syariat Islam ya. Hanya saja lihat yang petugas memandikannya dia harus lengkap dengan APD. Ya, ini bukan COVID saja, penyakit-penyakit menular lainnya, HIV juga seperti ini, harus seperti itu ya. Nah, kalau ternyata yang memandikannya itu tidak ada tim dari perempuan, sedangkan si jenazah perempuan itu boleh hanya ditayamumkan saja dengan tetap memakai baju ya, seperti itu. Kemudian juga lihat ini di lapisan terakhir, harusnya setelah kain kafan dia harus dipakaikan plastik. Tujuannya satu ya, supaya tidak menguap udara dan penyakitnya ya, seperti itu. Tetap harus disolatkan. Ini perbedaannya, biasanya hanya dengan kurung batang ya atau keranda, dan ini harus dengan menggunakan peti mati ya. Tetap disolatkan, tetap, walaupun hanya dengan beberapa orang ya, seperti itu. Karena memang ini adalah aturan di dalam Islam. Siapapun dia yang merasa muslim ya, maka harus mayit muslim, maka dia harus tetap dilaksanakan prosedur memandikan dan menyolatkan sesuai dengan syariat Islam ya. Biasanya baik, insya Allah akan saya lanjutkan pada video penjelasan kedua nanti tentang salat dan menguburkan jenazah. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik.